Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hadir kembali bersama saya Isam Marsyad dalam Melangkah Bersama. Diskusi bersama amal usaha Persyarikatan berbicara dalam membangun dan melangkah bersama Persyarikatan Muhammadiyah. Dan saat ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan kita akan mewawancarai Rektor UHAMKA Profesor Dr. Gunawan Suryaputro, tentu bicara tentang bagaimana kiprah UHAMKA untuk Persyarikatan, untuk Indonesia dan juga untuk internasional, dan juga kita akan berbicara tentang bagaimana visi UHAMKA membangun sumber daya berkemajuan dan berkeunggulan tentunya. Dan langsung saja kita bertemu dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum. Pak Rektor ada? Oke, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Alhamdulillah. Sehat Pak Rektor? Ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat, kita akan banyak bicara, banyak berdiskusi tentunya berkaitan dengan UHAMKA. Dan tampaknya di luar masih cerah dan mungkin asik kita ngobrol di luar. Baik. Silakan kita ke tanah. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Melangkah Bersama. Yang kali ini kita bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Gunawan Suryaputro MHum, dan kali ini kita berada di taman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, dan tentunya bersama Prof. Gun. Prof, kita saat ini di UHAMKA akan tentu banyak bicara tentang apa saja yang ada di UHAMKA nih, Prof. Lantas sejauh apa, seperti apa perkembangan UHAMKA hingga saat ini, Prof? Baik, makasih Mas San. Pertama saya sampaikan terlebih dahulu kapan UHAMKA ini berdiri sejarahnya. Jadi UHAMKA ini awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tahun 1957, sehingga berubah menjadi IKIP Muhammadiyah, lalu sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang dikenal dengan UHAMKA. Jadi umurnya sudah 66 tahun ya, sudah cukup dewasa. Seiring dengan umur 66 tahun ya, UHAMKA terus berkembang sesuai dengan umurnya, yakni pertama di bidang akademik. UHAMKA saat ini dari 43 program studi itu sudah terakreditasi unggul, A, baik sekali dan baik. Ini menunjukkan prestasi akademik. Dari prestasi sumber daya manusia, alhamdulillah UHAMKA ini saat ini sudah memiliki 200 doktor ya, dan sedang studi 90, dan kita masih kira-kira sekitar 300 sedang proses harus melanjutkan kuliah S3. Dan tentunya UHAMKA untuk memfasilitasi dosen meningkatkan kualitas pendidikannya itu menggunakan skema beasiswa dari LPDP atau beasiswa pemerintah, beasiswa kerjasama U2U antara UHAMKA dengan perguruan tinggi mitra, lalu yang ketiga beasiswa mandiri. Nah, ini kita mengupayakan pada akhir dari Renstra UHAMKA di tahun 2026 itu dokter UHAMKA harus lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Ini perkembangan sumber daya manusia. Begitu juga tenaga kependidikannya sekarang kita tata mulai memberikan jabatan fungsional, misalnya laboran, pustakawan, ahli dan sebagainya. Juga nanti seiring dengan itu dia ditingkatkan ke profesionalismenya. Lalu dari sisi kurikulum, ya kita memang saat ini secara umum berbasis KKNI, lalu ditambah dengan memasukkan unsur MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi sekarang yang terpenting seiring dengan keunggulan UHAMKA yang tradisi unggul adalah merujuk kepada
kurikulum internasional. Nah, kenapa? Karena kriteria unggul yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri maupun BNPB itu harus benchmarkingnya itu internasional, prestasinya harus internasional. Termasuk di dalamnya misalnya riset dosen itu harus kolaborasi dengan mitra di luar negeri. Lalu pengabdian masyarakat juga publikasi. Dan saat ini saya sedang merancang inovasi kreativitas dosen, yaitu dalam sebuah wadah, di dalamnya ini sebuah lembaga yang khusus mengurusin haki dan paten. Oh, sudah ada lembaga sendiri, Pak? Sudah, tinggal sekarang bagaimana kreativitas dosen mulai dari riset, publikasi, dan hilirisasinya pada paten. Kami sedang mendesain regulasi pedoman kalau hasil riset dosen itu bisa dihilirisasi. Lalu kita juga ini saya sedang menyiapkan yang namanya teaching industry. Teaching industry ini sebuah unit di mana di dalamnya nanti bisa mengembangkan sebuah pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri. Misalnya saat ini UMK sudah mulai memiliki bengkel-bengkel, ya, kerjasama dengan PT Wahana, Honda. Nah, bengkel-bengkel inilah nanti akan mahasiswa mesin itu akan berpraktek. Misalnya itu. Kita punya berbagai lab yang bersertifikasi di farmasi. Kita kolaborasi. Nah, kita memiliki lahan yang sangat luas di Jonggol 64 hektar. Ini juga nanti akan kita buat jadi lab-lab yang di dalamnya itu di mana mahasiswa bisa praktek, tapi sekaligus kita ingin mendapatkan hasil dari ini. Inilah yang namanya teaching industry. Lalu ini nanti akan bisa mewadahi 43 program studi di dalam satu wadah 10 fakultas. Apa saja itu, Bro? Ya, satu FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu memiliki 13 prodi. Ya, mulai dari prodi PGSD, PAUD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, Fisika, bimbingan konseling, nah itu. Lalu bahasa Jepang, ya tadi lupa ya, bahasa Jepang juga ada bahasa Jepang. Lalu kita memiliki fakultas ekonomi, di situ ada program studi manajemen dan program studi akuntansi. Tapi ada memang program studi diploma, yaitu program studi pajak. Kita punya fakultas psikologi, program psikologi. Kita memiliki fakultas ilmu FISIP, ada program studi ilmu komunikasi. Kita ada FIKES, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada prodi kesehatan masyarakat, ada prodi gizi. Lalu kita memiliki PAI, agama Islam. Di situ ada pendidikan agama Islam, ada perbankan syariah, ada pendidikan bahasa Arab. Lalu kita memiliki fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran ini yang paling baru. Itu ada 2 program studi, yang satu di kedokteran ada 3. Satu pendidikan kedokteran, kedua profesi kedokteran, dan yang ketiga itu kardiovaskuler, ahli jantung. Ahli jantung. Kita memiliki fakultas farmasi, di situ ada 2, satu farmasi S1, farmasi S2, dan ditambah profesi apoteker. Nah, lalu kita punya pasca sarjana, itu ada magister, program S2 juga ada program doktor. Untuk magister itu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, manajemen, kesehatan masyarakat, IPS, matematika, lalu administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan doktornya itu di bidang doktor pendidikan bahasa Indonesia. Yang teknik, ini menarik karena ini saya baru mengubah fakultas teknik menjadi fakultas teknologi industri dan informatika. Oh, jadi fakultas teknik ganti? Saya ganti menjadi nomenklaturnya, saya ganti fakultas teknologi informasi, teknologi informatika, teknologi fakultas teknologi industri dan informatika. Kenapa? Karena ini mengantisipasi tren digital, digital.
sehingga nanti fakultas ini bisa membuka program-program sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini. Nah, itulah yang sedang dikembangkan terus oleh UHAMKA, baik perkembangannya di bidang akademik, sumber daya manusia, lalu kurikulum, pengembangan penguatan kurikulum, dan juga prodi dan fakultas. Itu Mas Ihsan. Masya Allah, kita melihat luar biasa tentunya perkembangan saat ini dari UHAMKA, dan termasuk bagaimana UHAMKA menempatkan posisi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri tadi Prof ya. Dan berbicara untuk sebaran kampusnya nih Prof, kita kan tahu kampus UHAMKA juga tersebar di beberapa titik di Jakarta dan di sekitarnya nih Prof. Betul, ya, jadi ini memang UHAMKA ini memiliki kampus di berbagai daerah Jakarta. Pertama, untuk Jakarta Selatan itu ada kampus di Jalan Limo. Di sana ditempati oleh FISIP, FIKES, FAI, dan psikologi. Lalu ada juga di dekat dari kampus Limo di Taman Puring itu ada perkantoran, tapi perkantoran ini kita jadikan kantor-kantor perusahaan PT UHAMKA, punya PT ya, ditaruh di sana, dan sekaligus pusat pengembangan bahasa. Lalu kampus kita yang kedua di sini, Pasar Rebo, ini ada 3 lokasi. Ada kampus Fakultas Ekonomi Bisnis, ada FKIP, ada FT, ada 3. Lalu di Klender ada 1, Fakultas Farmasi. Lalu yang di Warung Buncit ada gedung Sekolah Parsha Sarjana. Dan yang terakhir terbaru ada di Tangerang Kota, itu kampus Fakultas Kedokteran. Jadi ada 3 di Pasar Rebo, Limo jadi 4, lalu Klender 5, Warung Buncit 6, lalu yang di Tangerang tadi Tangerang 1, dan 2 lokasi yaitu di Gandaria itu dijadikan perkantoran. Nah, itu sebarannya 8 titik Prof ya, Masya Allah. Kita melihat bagaimana ikhtiar yang terus dihadirkan UHAMKA dan juga perkembangannya hingga saat ini 66 tahun Prof ya, Masya Allah. 66 tahun. Ini juga usia yang sangat matang tentunya untuk menyongsong perkembangan pendidikan di era saat ini Prof. Baik Prof, kita akan berdiskusi lebih banyak lagi tentang UHAMKA, dan kita tentu akan bergeser nih Prof, melihat bagaimana perkembangan UHAMKA itu sendiri, dan kita akan kembali usai jeda berikut. Ayo Prof, silakan Prof. Silakan. Yang pakai touchscreen itu Prof. Pemirsa, saat ini kembali bersama saya Syam Marsha dalam Melangkah Bersama, dan masih bersama Profesor Dr. Gunawan Suryo Putra MHum, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Prof, kita kembali mengulas nih Prof, berkaitan dengan UHAMKA hingga saat ini. UHAMKA di usianya 66 tahun, luar biasa tentunya, dan berbicara tentang visi misi UHAMKA itu sendiri Prof. Seperti apa visi misi dari UHAMKA? Baik, Mas Hasan. Visi UHAMKA yaitu menjadikan UHAMKA yang memiliki visi sebagai propedeutic teaching university yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Apa yang dimaksud dengan propedeutic teaching university? Yang pertama, makna propedeutic dulu, Mas Ihsan. Jadi propedeutic ini sebetulnya bermakna nilai-nilai kenabian. Artinya nilai-nilai yang dirisalahkan dalam Islam, yaitu mencontoh kepada perilaku Nabi, termasuk sikap, tindakan. Nah, itu menjadi dasar pembelajaran di UHAMKA.
kita sama-sama tahu dengan propetik ini tentu sebetulnya basisnya ya nilai-nilai Islam itu yang disampaikan dan terrefleksikan di sifat-sifat dan contoh-contoh Rasulullah. Di situ. Artinya semua pembelajaran yang ada di UHAMKA itu harus merujuk kepada propetik ini. Ini kita sedang persiapan untuk menjadi Prophetic Teaching University. Ini 2 tahap, 2 rinstra ya, 5 tahun pertama persiapan, 5 tahun kedua itu pemantapan. Selanjutnya nanti setelah Prophetic Teaching University udah mantap, maka kita tingkatkan, tidak hanya memiliki visi Prophetic Teaching, pembelajaran berbasis nilai-nilai yang diajar oleh Rasulullah, maka nanti meningkat menjadi riset. Jadi ristra yang ketiga dari tahun sekarang itu kita mempersiapkan menjadi riset, prophetic research teaching and research university. Teaching and research university. Disiapkan nanti tahapan keempat, 5 tahun keempat itu memantapkan riset. Nanti yang tahapan 2 ristra ketiga, tahapan ketiga 5 tahun pertama itu mempersiapkan entrepreneur. Nanti di tahapan 3 yang kedua itu menjadi memantapkan entrepreneur. Oleh karena itu mulai sekarang itu sudah dirancang tahapan itu. Misalnya dari sisi teaching, Prophetic Teaching University kita memantapkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran. Tapi untuk mempersiapkan 5 tahun 10 tahun ke depan itu kan riset. Nah, mulai sekarang harus kita siapkan riset itu. Kuncinya yang pertama adalah SDM, sumber daya dosen. Itulah yang saya katakan bahwa dosen UHAMKA itu pada masuk persiapan riset itu harus lebih 50% doktor. Seperti tadi ya Prof ya? Yang saya katakan tadi. Karena pada dasarnya dengan kualifikasi doktor itu kualitas risetnya mumpuni. Dan yang kedua kita siapkan saprasnya, sarana prasarana. Maka tadi kita membangun PT, sekaligus membangun tadi untuk pembelajaran juga membangun teaching industry. Sehingga nanti pas masuk ke persiapan riset kita udah mulai siap mempersiapkan sebagai riset university. Itu visinya. Dan bagaimana nanti pada rinstra yang kelima, keenam yang tadi entrepreneur. Ingat, entrepreneur ini dasarnya salah satunya tidak hanya sikap lulusannya, sikap dosennya, tapi juga nanti akan terwujud dari hilirisasi. Artinya paten tadi kan. Ada nanti paten itu dikembangkan dalam bentuk produk, dan produk itu bisa dikomersialisasikan, diberikan di launching kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi nanti tahapan entrepreneur itu hasil karya dosen itu tidak hanya dinikmati oleh dosen sendiri, oleh universitas, tapi juga oleh masyarakat. Itu kira-kira tahapan-tahapan untuk merealisasikan visi dari UHAMKA. Masya Allah, kita melihat fondasi terus sudah semakin diperkuat Prof ya, menapaki ke arah sana. Nah, kita juga melihat bagaimana prestasi-prestasi yang dari UHAMKA hingga saat ini. Kita juga terus menyimak bagaimana perkembangan seperti yang disampaikan Prof tadi, juga bicara tentang prestasi dan juga akreditasi unggul yang dari UHAMKA. Seperti apa ya Prof untuk prestasi ini? Terima kasih. Satu, prestasi UHAMKA di bidang akademik tentu akreditasi. Institusi ini sudah unggul. Lalu bagian dengan akreditasi prodi, di UHAMKA ada 6 prodi sudah unggul. Lalu ada 7 prodi A. Nah, inilah yang A ini nanti akan ditingkat jadi unggul. Lalu masih ada dari 43 itu kurang lebih 20-an 5 itu sudah baik sekali. Nah, sisanya itu memang baik. Program kita tentu nanti yang baik sekali menjadi unggul, yang baik menjadi baik sekali. Ini dari sisi akreditasi. Sekarang dari sisi perankingan, ya perankingan ini
yang kita ikuti itu tentu yang pertama wibometrik, lalu yang kedua for ICU. Untuk wibometrik UHAMKA kalau secara keseluruhan itu sudah menempati urutan 4 besar di PTMA, lalu 60 di perguruan tinggi Indonesia yang jumlahnya hampir 400 sekian ya. Kalau for ICU itu kita kalau untuk yang dunia dari perguruan tinggi Islam UHAMKA itu nomor 22. 22 dunia, perguruan tinggi Islam. 22 dunia. Kalau kita tingkat regional Jakarta, tentu UHAMKA ini kalau untuk perguruan tinggi Islam kita nomor 1 berdasarkan peringkat dunia itu. Lalu prestasi yang lain yang dikeluarkan oleh L2 Dikti DKI. UHAMKA ini diberikan penghargaan tentang perguruan tinggi swasta yang mengimplementasikan MBKM dengan baik. Lalu yang kedua Humas yang terbaik. Begitu juga yang dinilai oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Humas UHAMKA juga dinilai dengan baik. Dan tentu ada prestasi kemahasiswaan khususnya oleh mahasiswa melalui unit-unit kegiatan mahasiswa seperti Tapak Suci ya, dan itu yang alam, pencipta alam. Dan sebagainya. Ini kira-kira prestasi yang telah diraih oleh UHAMKA. Masya Allah, tentu kita melihat ini berbanding lurus dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan selama ini, Prof. Dan juga tentu tadi kalau kita bicara tentang visi, bagaimana masyarakat bisa merasakan apakah itu inovasi-inovasi yang dihadirkan UHAMKA dan juga kiprah-kiprah UHAMKA selama ini. Lantas seperti apa sinergi dari UHAMKA sendiri, baik itu dalam rangka implementasi visi misi persyarikatan itu sendiri, Prof. Baik. Ya, tentu sinergitas dengan perserikatan ini menjadi top priority ya, karena kita sama-sama tahu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seperti UHAMKA ini harus menjadi center of excellence-nya perserikatan ya. Oleh karena itu untuk merealisasikan itu tentu kita tidak melupakan sinergitas dengan perserikatan. Dalam tingkat implementasi, UHAMKA bekerja sama dengan beberapa majelis, ya, dengan beberapa majelis tentu yang pertama tentu Majelis Dikti. Di Majelis Dikti ini banyak program-program, diantaranya 2 program penting untuk pengembangan dosen. Yang satu itu adalah program hibah riset, terus yang kedua itu studi doktor PhD. UHAMKA aktif. Pertama tentu sinergi dalam bentuk pemberian bantuan dana, kontribusi lah gitu. Yang kedua juga mengirimkan dosen-dosennya. Dengan Majelis Dikdasmen kita juga, karena ini adalah bagaimana ikut meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kami bersinergi khususnya di Jakarta. Ya, kita lebih khusus lagi saat ini yang pertama bagaimana membantu sekolah agar sekolah itu bisa memberikan sapras yang sangat bagus kepada siswa. Nah, kami juga berkolaborasi dengan sesama PTM, khususnya PTM di Jawa Barat, Banten, dan beberapa PTM di luar seperti Kupang, Manokwari, Kupang, lalu Flores ya, yang di NTT, lalu di Sorong, itu. Ini kita selalu kerjasama. Tidak hanya kerjasamanya itu dengan berbagai PTM ini juga bisa dikemas dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, inilah upaya-upaya untuk terus meningkatkan sinergitas dengan perserikatan. Masya Allah, kita melihat bagaimana ikhtiar tentunya yang dihadirkan, karena ini menjadi sebuah visi besar tentunya, Prof, ya, membersamai ataupun mengimplementasikan visi misi dari perserikatan itu sendiri. Termasuk tadi hadir juga sinergi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk sama-sama memajukan tentunya, Prof. Siap. Prof, kita akan kembali usai jeda berikut dan kita akan kembali berdiskusi bicara tentang UHAMKA, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Melangkah Bersama. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Melangkah Bersama,
Dan tentu masih bersama dengan Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Prof, sekarang kita di ruangan podcastnya UHAMKA nih, Prof. Ini menarik karena kita pindah dari satu titik ke titik yang lain, tentu ingin menghadirkan visi UHAMKA sendiri, melihat apa yang ada di UHAMKA. Nah, bicara tentang visi, tentu juga kita bicara tantangan untuk meraih visi itu, Prof. Tantangan apa saja yang dihadapi untuk mewujudkan visi, Prof? Terima kasih, Mas Ihsan. Setidaknya ada 2 challenge yang harus dihadapi oleh UHAMKA. Tantangan pertama tentu tantangan yang terkait dengan era disruption, ya, disruption dan digital. Itu tantangan yang kedua itu kompetisi antar perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi luar negeri. Itu baik. Yang pertama, bagaimana mengantisipasi tantangan disruption dan digital. Satu, ini UHAMK harus mendesain kurikulum yang membekali mahasiswa lulusannya itu siap, ya, selalu siap di masyarakat dan siap untuk melakukan aktivitas, khususnya tentu siap untuk memasuki dunia kerja. Kurikulum yang bagaimana? Tentu kurikulumnya ini didesain tidak hanya memproyeksikan memiliki knowledge, ya, pengetahuan, tapi juga bagaimana mahasiswa memiliki keterampilan dalam hidup, ya. Oleh karena itu mahasiswa tidak hanya menguasai bidang ilmunya yang kita namakan dengan soft skill, tapi juga dia harus menguasai hard skill. Misalnya kalau dia di program studi matematika misalnya, dia bisa saja menambah kompetensi soft skill seperti komunikasi, ya, kemampuan bahasa, lalu kemampuan teknologi informasi sebagai kompetensi tambahan-tambahan, sehingga nanti ketika di masyarakat dia bisa menyesuaikan, ya, apa yang dituntut oleh dia ketika di situ harus bersaing dengan lulusan lain. Nah, ini dari sisi kurikulumnya. Tapi juga kita tidak cukup situ, harus menyediakan juga sarana prasarana yang mengikuti teknologinya, ya, karena sekarang ini kan generasi milenial dan pasca milenial ini atau alfa ini memiliki gaya belajar yang beda, ya. Misalnya dia sudah sangat familiar dengan digitalisasi, teknologi terbaru, sehingga sapras yang kita sediakan harus mengikuti itu, ya. Contoh konkret sekarang mahasiswa itu kan ketika masuk sudah nggak perlu lagi membawa hard reference, ya, buku yang kopian besar, dia cukup digital. Maka di situ kita harus menyediakan sapras-sapras yang digitalisasi tadi. Nah, yang kedua tentu tadi saya sampaikan kurikulumnya terkini mengikuti arus perkembangan zaman. Yang kedua tadi saya sampaikan persaingan. Ya, persaingan antar perguruan tinggi ini juga sangat dahsyat sekali. Persaingan luar negeri sekarang itu banyak perguruan-perguruan luar negeri itu kan sudah mengadakan pembelajaran online. Ya, online. Jadi nggak perlu dia datang ke sana lagi, cukup belajar online, ya. Juga di dalam negeri juga sudah mulai juga menawarkan pembelajaran itu, sehingga sekarang UHAMKA pun harus sudah siap, ya, dosen-dosennya harus mengembangkan sistem-sistem pembelajaran tidak hanya offline tapi juga online, yang kita namakan apakah itu hybrid atau blended. Ini konsekuensinya dari persaingan, tantangan teknologi tadi, zaman, dan persaingan perguruan tinggi ini berdampak juga kepada sumber daya manusia. Maka akhirnya kita melangkah
tantangan dari kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini dosennya. Ya, dosennya secara formal dituntut memiliki kualifikasi yang S3. Tapi sisi lain, dosen sekarang juga harus siap menyesuaikan diri untuk mengembangkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk-bentuk digital atau dalam bentuk-bentuk sesuai dengan minat interest dari mahasiswanya. Nah, jadi itu tantangan yang dihadapi UHAMKA, jadi tantangan zaman itu sendiri di era digitalisasi, disrupsi ini. Yang kedua, tantangan terhadap pesaing perguruan tinggi luar negeri dan dalam. Nah, ini berimplikasi kepada pengembangan kurikulum itu sekaligus juga peningkatan kualitas dosen. Nah, itu Mas Ihsan jadi tantangan ini, Prof. Masya Allah. Nah, ini juga beriringan dengan tantangan, Prof. Salah satu visi adalah internasionalisasi, termasuk tadi bagaimana persaingan dengan perguruan internasional. Ini menjadi sangat menarik tentunya, Prof. Visi internasionalisasi yang dihadirkan oleh UHAMKA seperti apa nih, Prof? Betul. Jadi dari tantangan tadi, mau tidak mau internasionalisasi perguruan tinggi itu menjadi keharusan. Ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Perserikatan juga, internasionalisasi ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan tentu tadi juga sudah saya singgung tentang benchmarking kurikulum internasional. Langkah yang kedua, kita juga memproses proses pembelajaran mahasiswa dengan cara kredit transfer, lalu pemagangan. Nah, di sini UHAMKA tentu harus aktif. Satu, aktif mencari mitra perguruan tinggi luar negeri. Nah, yang kedua, aktif mengikuti show, exhibition, pameran, baik itu pameran yang terkait dengan kreativitas dan inovasi, tapi juga pameran tentang pengembangan pendidikan itu. Nah, disinilah internalisasi harus kita lakukan. Mas Ihsan, internalisasi ini kenapa UHAMKA harus mencari mitra? Mitra ini tidak harus tidak hanya perguruan tinggi, tapi juga lembaga internasional. Itu karena mau tidak mau nanti yang harus kita programkan tidak hanya program-program mahasiswa, tidak hanya mahasiswa magang, mahasiswa kredit transfer, tapi juga dosen. Kita harus sudah memulai untuk visiting lecturers atau visiting professor. Ini juga harus punya mitra. Jadi dengan dosen kita tuh saling tukar menukar, itu sebetulnya juga kita memberikan kesempatan pada dosen kita untuk bagaimana dia juga mulai sanggup dirinya terekspos di dunia internasional. Itu program internalisasi yang memang keharusan bagi UHAMKA untuk melakukan. Jadi langkahnya satu, mencari mitra, lalu dan mitra-mitra itu kita bentuk MU, lalu MOE, lalu disitulah kita implementasi. Ini terus berjalan dan kita setiap semester sudah memprogramkan program mahasiswa, internalisasi ke mahasiswa juga dosen. Nah, itu yang baik, Prof. Kalau bisa kita coba mengulik sedikit, Prof, internasionalisasi itu kan kita melihat bagaimana dosen-dosen itu yang juga ada sebaran di beberapa negara, ya, Prof, termasuk program magang itu di mana saja, Prof, untuk mahasiswa? Saat ini kita kalau di Eropa Timur ini di Hungaria. Jadi kita di sana ada program visiting lecturers. Jadi dosen kita ada yang ngajar di sana. Selain program yang reguler itu kan studi ya, beasiswa dosen S3 di sana. Lalu kita punya program yang tukar menukar dosen dan kredit transfer itu di Uzbekistan. Lalu kalau untuk di Asia kita sudah hampir merata ya, di Malaysia, di Malaysia, lalu di Thailand, di Kamboja, Vietnam, itu kita sudah merata. Lalu kita juga memiliki program di Taiwan, di Cina. Sementara memang kalau yang untuk di Jerman, di Inggris, kita
baru program S3. Jadi kita menyekolahkan dosen kita untuk S3. Dan ini kita kemarin sudah memulai untuk melihat di Eropa lagi, di Spanyol. Kita mulai dengan pameran pendidikan dan teknologi. Lalu nanti terus kita kembangkan lagi untuk menjajaki tadi dosen dan mahasiswa. Nah, ini terus dilakukan Mas Ihsan untuk berbagai negara. Dan terakhir saya juga melihat ada kayak tadi untuk mahasiswa Prof, selain dosen, visiting lecture, dan juga dosen yang menempuh S3 untuk program doktor, dan juga ada aktivitas KKN luar negeri. Ini menarik, Prof. Betul. Ya, jadi pertama sebelum KKN ada riset kolaborasi. Ya. Jadi kita melakukan riset bersama. Saat ini yang berjalan memang dengan beberapa universitas di Malaysia, karena ini memang menyangkut biaya ya. Riset luar negeri kolaborasi ini cukup menyiapkan dana yang cukup. Nah, ini mau kita terus kembangkan karena riset kolaborasi itu harus ada kesepakatan betul di antara universitas mitra di luar negeri. Nah, yang untuk pengabdian masyarakat ini alhamdulillah kita dimudahkan dengan cara kita kerjasama dengan PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa. Ini sangat membantu UHAMKA karena dengan kolaborasi dengan PCIM itulah maka kita bisa terbantu untuk penempatan ya mahasiswa-mahasiswa kita di KKN ini. Untuk sementara ini tahun kemarin kita memang sudah ke Filipina, ke Malaysia, ke Thailand. Nah, kita nanti akan berkomunikasi di luar itu, ya. 3 ini tetap dilanjutkan. Kita masih banyak lagi, misalnya di negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, ya. Itu bisa kita kembang. Memang ini program internasional pengabdian masyarakat kita baru jalan. Internasional yang aktif ini memang 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, dan semula kita memang mengalami kesulitan bagaimana mencari mitra karena tidak semua NGO internasional itu mau bermitra. Ya, dia akan melihat dulu keuntungannya apa dan sebagainya. Tapi dengan PCIM ini memudahkan untuk menjadi license officer kita lah semacam itu. Jadi perantara yang dia bisa membantu kita pengabdian masyarakat di masyarakat. Konteks internasional tadi Prof. Baik Prof, menarik internasionalisasi dan juga tantangan UHAMKA ke depan, dan tentunya ini menjadi spirit untuk terus diikhtiarkan dan meraih visi dan misi UHAMKA tentunya. Kita akan kembali saya jeda berikut tentunya Prof, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Melangkah Bersama, kali ini bersama dengan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tetap bersama kami. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Melangkah Bersama. Kali ini kita melangkah bersama UHAMKA, tentu bicara tentang bagaimana sinergi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, UHAMKA, dan tentunya menghadirkan visi misi persyarikatan. Dan di segmen terakhir ini kita bicara tentang bagaimana ikhtiar UHAMKA ya Prof. Bicara UHAMKA tadi sebagai pusat keunggulan, UHAMKA sebagai kawah candra di mukanya menghadirkan sumber daya manusia yang berkemajuan dan berkeunggulan tentunya Prof. Lantas seperti apa strategi dan ikhtiar yang dihadirkan nih Prof? Baik, jadi UHAMKA sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah harus menyiapkan sumber daya manusia, kader-kader bangsa, kader-kader perserikatan yang unggul. Karena dengan keunggulan inilah nanti apa yang telah diluluskan oleh UHAMKA itu sanggup untuk berkompetisi di abad digital ini. Kita sama-sama tahu dengan era sekarang ini itu tidak boleh atau tidak ada suatu negara pun yang akan melarang arus masuk sumber daya manusia dari luar. Nah, kalau kita tidak menyiapkan kader-kader bangsa yang unggul, tentu nanti tidak siap dan tidak siap untuk bersaing dengan sumber daya manusia yang masuk ke Indonesia. Itulah kenapa tadi saya katakan proses pembelajarannya harus berkualitas, materi pembelajarannya harus kualitas, dosen-dosennya harus berkualitas, saprasnya harus berkualitas, sehingga ini nanti kita akan mampu untuk menyiapkan kader-kader
yang unggul. Nah, itu kira-kira Mak Ihsan yang sekarang ini yang harus dilakukan oleh UMK. Dan kita melihat tadi seperti di awal kita bicara tentang ada visi dalam 5 tahun ke depan, jangka panjang, juga menghadirkan bagaimana termasuk tadi perubahan nomenklatur yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Artinya kita melihat bagaimana sebuah strategi untuk menyesuaikan nanti untuk sebagaimana visi cita-cita persyaratan ataupun keidahan sering menghimbau jadilah kalian menjadi seorang insinyur, dokter, dan kembali ke persyaratan. Itu seperti apa menghadirkan ini, Prof? Oh ya, jadi strategi yang dilakukan tentu yang pertama kita harus membuka program-program kekinian ya. Dan program-program ini tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan zaman ini. Misalnya saat ini saya berinisiasi untuk mengubah Fakultas Teknik itu mengcover program-program yang terkait dengan digitalisasi industri, maka saya rubah menjadi Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Disinilah nanti kita banyak menyediakan sumber daya manusia yang nantinya tentu siap untuk mengantisipasi yang akan datang. Lalu strategi berikutnya tentu UMK ini harus melihat kecenderungan yang dibutuhkan oleh stakeholders atau masyarakat. Jadi kita sangat terbuka untuk mengantisipasi itu sehingga kesinambungan UMK sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang dituntut menjadi Center of Excellence itu terus berkembang mengikuti zamannya. Nah, itu Mas Ihsan. Kita melihat bagaimana ini menjadi sebuah langkah besar tentunya, Prof. Tadi mengingat ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMK. Dan kalau sedikit kita ngulas kembali itu yang program jangka pendek, jangka panjang yang tadi Renstra apa disebutnya, Prof? Oh ya, Renstra. Jadi gini, kita memiliki rencana induk pengembangan. Rencana induk pengembangan ini kita bagi 3 tahap. Masing-masing tahap itu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Jadi 1 tahap itu 2 Renstra. Ya, jadi RIP-nya ini dibagi tahapan pertama Renstra Property Teaching University mempersiapkan, lalu pemantapan Property Teaching University. Melangkahlah kepada tahap kedua. Tahap kedua itu berarti Renstra yang ketiga. Renstra yang ketiga itu kita mempersiapkan riset, ya, Property Research University. Lalu nanti Renstra yang keempat, tahap kedua itu pemantapan riset. Baru nanti masuk tahap ketiga. Tahap ketiga itu Renstra yang kelima berarti. Renstra kelima itu mempersiapkan entrepreneur tadi. Lalu nanti setelah entrepreneur, lalu nanti Renstra yang keenam itu pemantapan entrepreneur. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus melangkah dari teaching itu gini, kalau kita menamakan diri Teaching University yang berbasis propetik tadi, aktivitas universitas ini, aktivitas UHAMK ini, aktivitas akademinya basisnya pembelajaran. Gitu ya. Pembelajaran. Riset ada, pengabdian tetap ada, itu adalah bagian yang memang dharma gitu ya. Tapi fokus pembelajarannya itu berbasis itu sebagai basisnya. Lalu kalau riset itu apa bedanya tadi? Kalau riset sudah kita menetap pada riset, nanti universitas ini basis pembelajarannya pada riset. Jadi hasil-hasil riset. Nah, sekarang juga iya ada hasil riset, tetapi masih berfokus kepada kualitas pembelajarannya. Nah, kalau nanti itu semua aktivitasnya basisnya riset. Nah, kalau sudah punya riset kuat, itu kan pasti ada outputnya. Outputnya apa?
tidak hanya publikasi, tapi outputnya adalah haki dan paten. Oke. Pertanyaannya, kalau sudah punya paten mau diapakan? Tentu kan dihilirisasi. Hilirisasi. Salah satunya harus diindustrialisasi. Untuk melakukan ini tentu diperlukan sebuah entrepreneurship. Oke. Itu loh, langkah itulah yang mau kita tata gitu. Jadi ketika kita sudah pembelajarannya unggul, bagus, berbasis nilai-nilai propetik, nah, berarti ini sudah mantap. Nah, setelah mantap kita tingkatkan basisnya pada riset. Nah, jadi kalau sudah basis pada riset kuat, nanti kan produktivitas dosennya tinggi. Ya, karena kualitas dosennya juga sudah mumpuni. Maka harus dihilirisasi. Maka di sini orientasinya menjadi entrepreneur fokus. Jadi di situ maknanya adalah penekanannya sebetulnya. Bukan berarti kalau kita sudah masuk Rinstra yang ketiga memperkam riset, pembelajarannya enggak, pembelajarannya justru sudah mantap. Sudah matang, gitu, ya, sudah matang, tinggal ditambah untuk meningkat yang lain. Sehingga gitu. nanti sampai di Rinstra yang tadi entrepreneurship semua sudah satu sudah. Kesatuan, Bro ya. Betul. Teachingnya, risetnya di sana, Bro. Itulah makanya kita sediakan juga sapras yang lain, sarana yang lain, wadah yang lain ya. Misalnya mitra perusahaan, apakah perusahaannya punya sendiri atau perusahaan mitra yang lain. Kita sudah mendidik kampus ini menjadi memiliki industri sebagai pembelajaran, teaching. Nah, itu kita siapkan. Ini untuk menyongsong yang tahapan Rinstra tahap 3, Rinstra ke-6 itu kira-kira di tahun 2045. Jadi kalau saya jelaskan begini, Rinstra pertama ini itu dari 2019 sampai 2025, 6 nanti ya, 5 sampai 2030. Nanti setelah itu masuk 2030 sampai 2035. 2035 masuk 2040. Nah, entrepreneurship itu masuknya mulai 2040. Mempersiapkan 2040 sampai nanti 2045. Dan nanti kalau ini bangunannya, fondasinya kuat, ya tinggal meneruskan bagaimana nanti pengembangannya. Karena begini, Mas Ihsan, saya punya pengalaman yang menarik ketika saya kunjungan ke salah satu universitas di Turki. Di sana itu ada universitas, itu sangat bagus sekali. Karena apa? Ownersnya ini perusahaan. Wah, keren. Artinya di bawah perusahaan-perusahaan. Jadi agak saya pelajari menarik juga. Jadi universitas ini memiliki banyak perusahaan ternama. Jadi nanti yang menentukan kepemimpinannya ini itu adalah manajer perusahaan-perusahaan itu. Dananya mayoritas disupport oleh perusahaan-perusahaan ini. Konsekuensinya apa? Sangat bagus. Pertama, dananya tidak tergantung kepada mahasiswa. Artinya mahasiswanya itu menjadi ringan dan bisa memilih yang masuk mahasiswa unggulan. Kan gitu ya, karena sudah didanai oleh perusahaan-perusahaan tadi. Nah, ini artinya universitas itu sebetulnya sudah basisnya riset dan dia sudah memiliki entrepreneurship. Entrepreneurship. Karena ke depan ini kita tidak bisa mengandalkan pembiayaan perguruan tinggi itu dari SPP itu akan sulit. Karena kan apa? Tidak mungkin SPP itu terus dinaikkan terus, padahal nanti ada batas kan gitu ya. Karena tentu namanya masyarakat kan juga akan melihat kan itu. Nah, oleh karena itu harus dimulai ada subsidi pembiayaan dari non SPP, untuk menopangnya itu. Nah, itu mau tidak mau itu kalau kita mempelajari beberapa perguruan tinggi yang mapan. Masya Allah, kita melihat tadi dari Rinstra tadi hingga 2045 kita juga melihat bonus demografi 45 kesiapan. Betul. Itu yang sering sejalan ya Prof ya. Nah tentu untuk menghasilkan ini kita bagaimana kerjasama yang dibangun bersama seluruh sivitas akademika. Terakhir nih Prof, himbauan untuk sivitas akademika dan juga harapannya termasuk mengajak para masyarakat bergabung bersama dengan UHAMKA, Prof. Baik, yang pertama himbauan saya kepada para pimpinan, mulai dari wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, biro, kepala unit, kepala badan semua, bahwa
kita harus menyadari penuh bahwa diberi amanah oleh Perserikatan Muhammadiyah. Amanah ini adalah amanah yang mulia, karena dengan amanah ini kita bisa mengoptimalkan ya kiprah kita ya secara baik, sehingga ini betul-betul sebagai upaya kita untuk bekerja keras dalam rangka tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kita harus komitmen betul untuk amanah ini. Kepada para dosen, saya menghimbau tekun untuk berkarir, ya, memperhatikan tingkat pendidikannya, karena universitas sudah memfasilitasi kalau mau studi ada pembiayaan, lalu menaikkan jabatan fungsionalnya. Dengan demikian nanti maka produktivitas dosen tidak hanya mengajarnya kreatif, inovatif, tapi juga meningkat pada riset dan tentu pengabdian kepada masyarakat. Dan ingat, tentu AIKA bagian dari nilai-nilai yang sebagai dasar untuk pengabdian. Kepada karyawan juga begitu, saya himbau untuk tetap komitmen tinggi, sama seperti apa yang sampaikan kepada pimpinan dan dosen. Ini adalah sebuah amanah yang patut kita kerjakan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita punya komitmen ini, UHAMKA tetap berkemajuan. Lalu kepada masyarakat, percaya bahwa UHAMKA sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah memiliki kualitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Saya berani mengatakan begini karena akreditasi kita unggul. Unggul merupakan indikator bahwa universitas itu memang memiliki pengelolaan yang sangat bagus sekali. Jangan ragu, karena kami juga memikirkan bagaimana pengembangan kurikulum, pengembangan sapras untuk menelurkan lulusan-lulusan yang unggul tadi, siap untuk bekerja dan siap untuk bersaing di era saat ini, terutama sering kita sebut kita menyongsong di era emas ya. Indonesia ini. Ini jangan sampai peluang ini akan diambil oleh SDM negara lain. Baik. Itu Mas Baik, Prof. Masya Allah, luar biasa poin-poin yang dihadirkan, dan juga menambah spirit tentunya untuk UHAMKA, bagaimana menghadirkan kiprah-kiprah progresif untuk umat, untuk kebangsaan, dan juga untuk ranah global tentunya, Prof. Menghadirkan sumber daya manusia yang berkeunggulan tentunya, dan dengan sederet yang dihadirkan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lagi terima kasih, Prof, atas waktu dan diskusi kita dalam melangkah bersama sebagai ikhtiar implementasi dari visi misi Persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana UHAMKA hadir untuk mewujudkan salah satu visi dan misi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam melangkah bersama. Terus saksikan melangkah bersama dengan teman-teman menarik bersama amal usaha Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga yang bersinergi dengan Persyarikatan. Akhir kata, saya Sam Marsha dan juga Profesor Dr. Gunawan Surya Putra M.Hum, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Nasrum nawah patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.